Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya Siti Malihatun Badriah dalam pembahasan mengenai hukum jaminan. Kali ini saya akan membahas mengenai proses terjadinya hak tanggungan. Proses terjadinya hak tanggungan ini ada dua tahap. Tahap yang pertama adalah tahap pemberian hak tanggungan dengan dibuatnya akta pemberian hak tanggungan oleh PPAT. Pejabat pembuat akta tanah, yang sebelumnya didahului dengan perjanjian utang piutang yang dijamin dengan hak tanggungan. Kemudian tahap selanjutnya, tahap yang kedua adalah tahap pendaftaran hak tanggungan oleh kantor pertanahan, dan ini merupakan saat lahirnya hak tanggungan. Jadi dua tahap ini dalam pembebanan hak tanggungan harus terpenuhi semuanya, tahap pertama maupun tahap kedua. Dan tentu saja sebelum dua tahap ini, sebelumnya adalah ada perjanjian pokok terlebih dahulu. Dan di dalam perjanjian pokok sudah dijanjikan bahwa akan dijamin dengan hak tanggungan. Ini merupakan konsekuensi dari hak tanggungan merupakan perjanjian yang bersifat asesor, yaitu tambahan atau perjanjian tambahan dari perjanjian pokok. Kemudian selanjutnya kita lihat pada tahap pertama, yaitu tahap pemberian hak tanggungan. Tahap pemberian hak tanggungan kita bisa melihat dalam pasal 10 ayat 2 Undang-Undang Hak Tanggungan. Pemberian hak tanggungan ini dilakukan dengan pembuatan akta pemberian hak tanggungan oleh pejabat pembuat akta tanah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan kemudian dibuat aktanya namanya akta pemberian hak tanggungan. Tanah yang belum bersertifikat juga bisa menjadi objek hak tanggungan. Dalam pasal 10 ayat 3 Undang-Undang Hak Tanggungan itu dikatakan bahwa apabila objek hak tanggungan berupa hak atas tanah yang berasal dari konversi hak lama yang telah memenuhi syarat untuk didaftarkan, akan tetapi pendaftarannya belum dilakukan, pemberian hak tanggungan ini dilakukan bersamaan dengan permohonan pendaftaran hak atas tanah yang bersangkutan. Jadi di sini ini menegaskan, Undang-Undang Hak Tanggungan itu menegaskan bahwa hak atas tanah yang belum bersertifikat itu boleh menjadi objek hak tanggungan. Kenapa tanah yang belum bersertifikat itu boleh digunakan objek hak tanggungan, menjadi objek hak tanggungan? Maksudnya apa? Yang pertama adalah untuk memberikan kesempatan kepada pemilik hak atas tanah yang belum bersertifikat untuk menggunakan tanahnya tersebut sebagai objek hak tanggungan, sehingga dia bisa memperoleh dana, memperoleh pembiayaan dari pihak lain, meskipun tanahnya belum bersertifikat. Kemudian yang kedua, mendorong pensertifikatan hak atas tanah. Karena kita sadari bahwa masih banyak tanah-tanah, terutama tanah di desa itu ya, banyak yang belum bersertifikat. Pada saat pemberian hak tanggungan, jadi tanah yang belum bersertifikat, kalau dijadikan objek hak tanggungan, maka pada waktu pembuatan APHT di PPAT, sekaligus juga harus dilakukan permohonan pendaftaran hak atas tanah. Supaya apa? Supaya memperoleh sertifikat hak atas tanah. Ini berkaitan bahwa pemberi hak tanggungan itu harus orang yang berwenang untuk melakukan perbuatan hukum terhadap tanah atau hak atas tanah yang bersangkutan. Nah, bukti adanya kewenangan seseorang terhadap objek hak tanggungan ini untuk melakukan perbuatan hukum terhadap objek hak tanggungan ini adalah sertifikat hak atas tanah. Sehingga nantinya pada saat pendaftaran hak tanggungan ini sudah ada sertifikat hak atas tanah. Nah, inilah kenapa dikatakan bahwa hak atas tanah yang belum bersertifikat itu boleh digunakan untuk objek hak tanggungan untuk mendorong dilakukannya pensertifikatan hak atas tanah.
Kemudian di dalam akta pemberian hak tanggungan itu ada isi yang wajib dimuat dan ada isi yang tidak wajib dimuat. Isi yang wajib dimuat ini kita bisa lihat dalam pasal 11 ayat 1 Undang-Undang Hak Tanggungan. Dan ini berpengaruh terhadap sah atau tidak sahnya akta pemberian hak tanggungan yang bersangkutan. Kalau isi ini tidak dimuat, maka mengakibatkan akta pemberian hak tanggungan yang bersangkutan batal demi hukum. Jadi tidak sah. Ya, tidak sah. Karena tidak sah, maka tidak akan bisa terjadi hak tanggungan. Nah, ini wajib dimuat di dalam akta pemberian hak tanggungan. Nah, isi yang wajib dimuat dalam akta pemberian hak tanggungan itu meliputi apa saja? Yang pertama adalah nama dan identitas pemberi dan pemegang hak tanggungan. Jadi subjeknya harus tertentu, harus dijelaskan secara tegas di dalam akta pemberian hak tanggungan. Kemudian domisili para pihak. Nah, ini juga harus disebutkan secara jelas di dalam akta pemberian hak tanggungan. Kemudian penunjukan secara jelas utang yang dijamin dengan hak tanggungan. Jadi utangnya itu harus jelas. Utang yang dijamin itu utang yang mana? Debiturnya siapa? Krediturnya siapa? Utangnya seberapa? Ini juga harus jelas disebutkan di dalam akta pemberian hak tanggungan. Kemudian nilai tanggungan atau nilai penjaminan. Sampai seberapa besar utang yang dijamin dengan hak tanggungan ini juga harus disebutkan secara jelas di dalam akta pemberian hak tanggungan. Kemudian juga uraian yang jelas mengenai objek hak tanggungan. Hak atas tanahnya misalnya hak milik, pemiliknya siapa, kemudian batasnya di mana, itu juga harus jelas. Jadi objeknya harus jelas. Nah, hal-hal yang harus dicantumkan dalam akta pemberian hak tanggungan ini memperlihatkan bahwa hak tanggungan itu memenuhi asas spesialitas. Jadi ada hal tertentu yang wajib dimuat di dalam akta pemberian hak tanggungan. Kemudian isi yang fakultatif itu tidak mengakibatkan sah atau tidak sahnya akta pemberian hak tanggungan. Namun kalau tidak dicantumkan tidak menjadi masalah, tapi kalau dicantumkan maka para pihak terikat untuk memenuhinya. Nah, ini kalau isi yang tidak wajib dimuat. Tapi kalau isi yang wajib dimuat, itu harus dimuat di dalam akta pemberian hak tanggungan. Karena kalau tidak dimuat, maka akta pemberian hak tanggungan yang bersangkutan itu menjadi tidak sah. Selanjutnya, tahap yang kedua adalah tahap pendaftaran hak tanggungan. Tahap pendaftaran hak tanggungan ini dilakukan di kantor pertanahan. Nah, ini bisa kita lihat di dalam pasal 13 ayat 1 Undang-Undang Hak Tanggungan. Nah, pendaftaran hak tanggungan ini untuk apa? Untuk memenuhi asas publisitas. Karena hak tanggungan prinsipnya harus memenuhi asas publisitas. Pendaftaran di kantor pertanahan, pendaftaran hak tanggungan ini di kantor pertanahan itu terbuka untuk umum. Sehingga masyarakat itu bisa mengetahui, masyarakat umum semua orang itu bisa mengetahui adanya catatan yang ada pada kantor pertanahan. Ya. Jadi kalau ada orang ingin melakukan perbuatan hukum terhadap hak atas tanah yang menjadi objek hak tanggungan, maka dia bisa melihat catatan yang ada di kantor pertanahan. Dia bisa tahu apakah tanah yang akan dibelinya misalnya akan dilakukan perjanjian jual beli, dia akan membeli, maka dia bisa melihat dulu catatan di kantor pertanahan apakah tanah yang bersangkutan itu dibebani hak tanggungan atau tidak. Nah, ini bahwa dikatakan hak tanggungan itu memenuhi asas publisitas. Nah, disinilah maka harus didaftarkan. Nah, kemudian batas waktunya kapan? Selambat-lambatnya adalah 7 hari kerja setelah penandatangan akta pemberian hak tanggungan di PPAT. Dalam hal ini, PPAT wajib untuk mengirimkan akta pemberian hak tanggungan dan warkah-warkah lain ke kantor pertanahan. Nah, proses pendaftarannya bagaimana? Yaitu dengan mencatat pada buku tanah hak tanggungan. Ya, dibuat buku tanah hak tanggungan.
dan kemudian mencatatnya dalam buku tanah hak atas tanah. Jadi pada waktu pendaftaran itu di kantor pertanahan dibuat buku tanah hak tanggungan. Kemudian dicatat dalam buku tanah hak atas tanah yang menjadi objek hak tanggungan. Serta kemudian disalin catatan tadi di sertifikat hak atas tanah. Jadi nanti di dalam sertifikat hak atas tanah itu diberikan catatan mengenai hak tanggungan yang bersangkutan. Tanggal buku tanah hak tanggungan adalah hari ke-7 setelah penerimaan secara lengkap surat-surat yang diperlukan untuk pendaftarannya. Jika hari ke-7 jatuh pada hari libur, maka diberi tanggal hari kerja berikutnya. Hak tanggungan ini lahir pada waktu atau bersamaan dengan tanggal buku tanah hak tanggungan yang bersangkutan. Jadi ini menunjukkan bahwa harus ada pendaftaran supaya hak tanggungan itu lahir atau terjadi. Kalau tidak ada pendaftaran hak tanggungan ini, maka tidak akan terjadi hak tanggungan. Nah, ini berakibat bahwa kreditor tidak sebagai kreditor preferen karena tidak terjadi hak tanggungan. Jadi wajib didaftarkan di kantor pertanahan. Nah, saat ini sudah lebih dipermudah lagi, pendaftaran hak tanggungan itu tidak secara manual, tetapi sudah menggunakan sistem elektronik. Sertifikat hak tanggungan. Setelah terjadi hak tanggungan, jadi setelah semua proses dilalui, ada pembuatan akta pemberian hak tanggungan di PPAT, kemudian didaftar di kantor pertanahan, dilakukan pendaftaran di kantor pertanahan, kemudian kantor pertanahan kemudian mengeluarkan sertifikat hak tanggungan sebagai bukti bahwa hak tanggungan itu sudah ada atau lahir. Nah, sertifikat hak tanggungan ini memiliki kekuatan eksekutorial, artinya memiliki kekuatan yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Artinya bahwa sertifikat hak tanggungan ini, kalau suatu saat debitur wan prestasi, ya, dengan berdasarkan sertifikat hak tanggungan ini, maka kreditor bisa melakukan penjualan objek hak tanggungan. Dengan cara-cara penjualan objek hak tanggungan jika debitur wan prestasi sesuai yang ada di dalam Undang-Undang Hak Tanggungan. Ada 3 cara eksekusi yang nanti akan kita jelaskan pada saat membahas pada video-video mendatang. Nah, inilah mengenai proses terjadinya hak tanggungan. Ya, pada saat setelah terjadi hak tanggungan kemudian dibuat atau dikeluarkan sertifikat hak tanggungan. Nah, hak tanggungan ini bukan berarti terjadi pada saat sertifikat sudah keluar. Jadi sebelum keluarnya sertifikat ini juga bisa terjadi bahwa hak tanggungan sudah lahir. Karena lahirnya hak tanggungan itu pada waktu pendaftaran, yaitu pada waktu dibuatnya buku tanah hak tanggungan. Nah, sekarang ini pendaftaran hak tanggungan itu dilakukan secara elektronik dengan sistem pendaftaran hak tanggungan elektronik. Tentunya ini akan lebih mudah, lebih sederhana, dan lebih singkat waktunya. Tidak seperti yang lalu. Ya. Nah, demikianlah apa yang bisa saya sampaikan mengenai proses terjadinya hak tanggungan. Terima kasih atas perhatian pemirsa semuanya, dan mohon maaf apabila ada kekurangan, dan sampai bertemu kembali pada kesempatan video-video mendatang. Dan jangan lupa subscribe dan bunyikan juga loncengnya supaya selalu mendapatkan update video-video saya. Juga like dan komen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.